Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, sembari menanti tibanya waktu salat Isya untuk kita tunaikan secara berjamaah, maka kita isi dengan melanjutkan kajian dari materi terdahulu, masih tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Salah satunya adalah fitan, bentuk jamak dari fitnatun, banyaknya terjadi fitnah. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa fitnah yang dimaksud bukanlah fitnah dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti adu domba, tetapi segala bentuk ujian, siksaan dan malapetaka yang ditimpakan kepada suatu kaum. Maka dalam hadis Rasulullah katakan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimi. Bersegeralah untuk melakukan amalan-amalan yang soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah yang apabila datang persis seperti potongan malam yang gelap. Di waktu pagi seorang beriman, di waktu petang dia kafir, atau di waktu petang ia kafir dan di waktu petang dia mukmin, dan di pagi harinya dia menjadi kafir lagi. Pertanyaannya, apa penyebab banyaknya fitnah tersebut sehingga orang murtad? Apa yang menyebabkan seseorang murtad? Wa inna min a'zamil asbabil lati tawaqqa fil fitani wal bala'i qillatul ilmi. Sesungguhnya faktor yang paling utama penyebab terjadinya fitnah dan timbulnya bala adalah qillatul ilmi, minimnya ilmu, sedikitnya ilmu. Kebodohan itu sangat berbahaya. Ada dua perkara paling berbahaya. Yang pertama bodoh, dan yang kedua fakir. Bodoh dan fakir. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah selalu mengingatkan kita, dan khusus dalam satu ayat ditegaskan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah merasa khawatir orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka satu generasi, dzurriyyatan, keturunan-keturunan, dhi'afa, yang lemah. Ketika ditafsirkan lemah ini oleh para ulama, bukan bentuk mufrad dha'fun, tetapi dhi'afun, kelemahan. Adakala lemah iman, adakala lemah fisik, adakala lemah ilmu, adakala lemah ekonomi. Dalam bab ekonomi diingatkan dalam hadis yang lain, sungguh kalian tinggalkan anak-anak kalian dalam keadaan kaya dan cukup lebih baik daripada mereka ditinggalkan miskin dan meminta-minta. Maka dianjurkan untuk mencari kekayaan agar pada saat kita meninggal anak-anak kita mendapatkan limpahan materi. Tapi ternyata persoalannya bukan persoalan materi. Betapa banyak orang-orang yang kaya ternyata anaknya jatuh miskin. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Maka wariskan ilmu. Dengan ilmu yang memadai, dia akan mampu mencari nafkah sendiri. Maka bangsa-bangsa yang hebat tidak pernah mewariskan kekayaan kepada anak.
Mereka wariskan ilmu dan pengetahuan. Bahkan sahabat saya Bill Gates, dia wakafkan semua kekayaannya. Dalam bahasa mereka, dia donasikan semua kekayaannya. Hanya punya 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dia katakan ke saya dalam wawancara di Surat Kabar, apa katanya? Untuk masing-masing anak saya itu hanya akan menerima warisan $2 juta. Enggak banyak, hanya $2 juta. Kalau $1 $15.000, maka $2 juta itu sekitar 30 miliar. Tidak banyak. Kenapa? Karena hartanya sangat banyak. Yang dia sumbangkan itu hanya $30 miliar. Yang diwariskan untuk anaknya masing-masing hanya $2 juta. Bagi kita $2 juta tersebut kalau tiba-tiba dapat warisan tidak sempat dinikmati. Kenapa? Langsung meninggal. Terkejut merupok pengdumna. Habis umur. Jadi ia donasikan dan ia wariskan kepada anak-anaknya ilmu dan pengetahuan untuk mencari kekayaan sendiri, jangan mengandalkan milik orang tua. Maka diingatkan tentang ilmu. Ilmu pun kemudian tidak memadai. Ilmu yang tinggi dengan iman yang rendah adalah musibah, kecelakaan. Maka betapa banyak orang-orang yang Allah berikan pengetahuan yang tinggi ternyata merusak. Kenapa? Karena imannya tidak kuat. Maka harus kuat iman. Kuat iman saja tidak kuat fisiknya, juga tidak berkembang. Betapa banyak orang yang imannya kuat tetapi tidak sempat ia dakwahkan karena tertindas oleh kekuasaan. Itu pula kau. Maka Rasulullah katakan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibandingkan mukmin yang lemah. Maka diajarkan olahraga, keterampilan fisik dan juga keterampilan ilmu bela diri. Allimu auladakum as-sibahata war-rimayah. Ajarkan anak-anak kalian keterampilan, 2 keterampilan. Yang pertama as-sibahah, berenang. Yang kedua ar-rimayah, melempar. Itu masuk dalam olahraga atletik. Lempar boleh jadi melempar lembing, boleh jadi memanah. Maka tradisi memanah dan lempar lembing itulah warisan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga diajarkan untuk bergulat. Maka disinggung gulat dalam hadis, laisa syadidu bis-sur'ah. Tidaklah dianggap kuat karena mampu bermain gulat. Walakinnama syadidu may yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tetapi kuat adalah orang yang sanggup kontrol emosi ketika dia sedang marah. Maka dibuatlah sebuah iklan. Power without control is nothing. Kekuatan yang tidak terkontrol bukanlah apa-apa. Maka kontrolnya ada pada iman, kontrolnya ada pada ilmu. Maka orang yang beriman dan berilmu adalah orang yang paling kuat dan sangat ditakuti. Makanya di dalam Al-Quran dipujilah kedua perkara tersebut. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka ternyata fitnah akhir zaman disebabkan oleh qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Kenapa terjadi peperangan? Ternyata sedikit ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang keadaan yang sampai kepadanya. Begitu diprovokasi, langsung ia terima dan langsung gelar senjata. Harusnya verifikasi. Maka dalam aks Islam kita diajarkan untuk tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, bila datang kepada kalian seorang fasik membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka klarifikasilah. Alla tusiba qauman bijahalatin, agar jangan sampai kalian timpakan musibah kepada satu kaum bijahalatin, dalam keadaan kalian bodoh, tidak tahu apa-apa. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mendadak kalian menyesal setelah melakukan perbuatan tersebut.
Nah, kenapa terjadi perang? Sedikitnya informasi. Oh, banyak informasi, ternyata informasi yang masuk adalah informasi yang keliru. Kenapa keliru? Karena media informasi dikuasai oleh orang-orang yang tidak cinta dan tidak berpihak kepada Islam. Sekedar tidak cinta, tidak berpihak, tidak masalah. Ternyata mereka menzalimi Islam dan benci kepada Islam. Maka tidak ada satu media pun yang bisa dipercaya hari ini terkait pemberitaan terhadap umat Islam. Kenapa? Karena media dikuasai oleh orang-orang non-muslim ataupun orang Islam yang dimodali oleh orang-orang non-muslim. Maka baca berita pun terpaksa hati-hati. Jadi saya dulunya sangat senang nonton berita di televisi. Tapi sekarang sudah setahun ini tidak pernah lagi nonton berita di TV. Baca koran hanya sekedar pelengkap minum kopi pagi. Tidak ada berita yang sah dijadikan informasi kecuali kata kawan-kawan kita berita duka cita dan iklan. Nah, itu baru jujur. Nah, tidak ada kepentingan apa-apa. Hanya berita duka cita yang jujur. Sudah berpulang ke rahmatullah, kami mengucapkan duka cita atas berpulangnya Bapak Fulan. Itu baru jujur katanya. Jadi dikuasai oleh orang non-muslim. Makanya sejak dari awal Islam sudah diingatkan, mukjizat umat Islam adalah mukjizat bayani, mukjizat informasi. Di dalam Al-Quran dimuat banyak informasi. Itu yang pertama. Wa katsratul jahli, sedikit ilmu dan merajalelanya kejahilan. Wa tarkul Islam, yang ketiga meninggalkan Islam. Wartikabuz dzunub wal ma'asi, yang keempat karena rajin melaksanakan maksiat dan tergelimang dosa. Yang kelima wantihakul hurumat, dan merusak kehormatan orang lain. Tidak menghargai orang lain, merusak nama baik orang lain, dan seterusnya. Maka diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, beliau berdua berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna baina yaday sa'ati ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'ul ilmu wa yakthurul haraju wal haraju al-qatlu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Di hadapan terjadinya kiamat ada hari-hari yang kejahilan turun padanya dan ilmu diangkat. Banyaklah terjadi pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dalam riwayat yang lain ditegaskan, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dari dada manusia. Kita bertanya, bagaimana turun kejahilan? Turun kejahilan adalah dengan hilang ilmu. Bagaimana hilang ilmu? Bukan berarti Al-Quran yang kita baca tiba-tiba menjadi kosong putih semua. Bukan berarti semua buku di perpustakaan hilang tintanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah akan cabut ilmu dengan mengambil kembali orang-orang alim. Ulama bukan hanya ahli fikih, ahli tauhid, ahli agama. Semua bidang keahlian, ahlinya disebut dengan ulama. Maka dalam bahasa Arab, ahli fisika, ulamaul fisikai, ahli kimia, ulamaul kimawi, ahli ekonomi, ulamaul iqtisadi, ahli apa lagi? Ahli pertanian, ulamaul zirai. Semua ulama. Tapi ketika kata-kata ini masuk ke Indonesia, diadopsi oleh masyarakat kita, karena ulama dari kata-kata alimun berasal dari bahasa Arab, maka dipersempitlah arti ulama hanya orang yang paham ilmu agama. Padahal siapapun yang sangat ahli di bidangnya disebutlah ulama. Nah, sekarang dibedakan di Indonesia, yang ahli di bidang ilmu agama disebut ulama, yang ahli di bidang yang lain disebut dengan pakar. Pakar juga dari bahasa Arab, fikrun, fikir. Yang sangat kuat berfikir disebut fakkar. Fakkarun, dihilangkan tasydidnya menjadi pakar. Nah, maka dalam bahasa Arab tidak ada huruf P. Maka yang P dalam bahasa Indonesia dibaca B dalam bahasa Arab. Papa, baba. Nah, maka adalah sejarah konon waktu kecil kita dulu tentang sejarah Ali Baba. Bukan Ali Baba, Ali Papa.
Papa Ali, disebutlah Ali Baba. Maka orang Arab tetap senang seperti kita di Aceh, panggil ayah dengan sebutan Papa. Tapi mereka tidak mau ayahnya Papa, maka dipanggillah Baba. Sedangkan kita senang untuk menjadi Papa, maka disuruh berdoa kepada anaknya, nak panggil Papa. Miskin Papa, Papa dan Mama. Jadi yang sudah terlanjur suruh berdoa Papa, ganti minimal Papi, dikasrahkan ujungnya. Tapi apa boleh buat, di Indonesia lebih senang vokal dalam bentuk A daripada vokal dalam bentuk I. Di Malaysia mereka lebih senang I daripada A, maka yang AA di Indonesia diganti menjadi II di Malaysia. Di Indonesia yang pegang uang disebut bendahara, di Malaysia disebut bendahari. Nah, di Indonesia hadiah di akhir pertemuan disebut cenderamata, di mereka disebut cendera hati. Pokoknya yang A disebut dengan I, karena kalau sudah I di ujung agak lembut kesannya. Itu kesannya, mereka pilih kata. Kenapa? Karena kata menunjukkan kepada makna. Banyaknya kejahilan. Dicabut ilmu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah tidak cabut ilmu begitu saja dari dada manusia. Walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi ilmu dicabut dengan mengambil kembali orang-orang yang ahli bidangnya, para pakarnya, para alimnya. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga ketika tidak tersisa seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'asa'a juhala, manusia melantik orang-orang yang pa'ak menjadi pemimpin. Manusia melantik orang-orang yang bodoh untuk menjadi ru'asa, para rais, para pimpinan. Karena sudah jadi pimpinan, datanglah orang bertanya, fasu'ilu, karena ada yang bertanya dan merasa alim, fa'aftu, mereka keluarkan fatwa. Sudah dirinya bodoh, membodoh-bodohi orang lain. Fadallu, maka sesatlah orang yang menjawab, wa adallu, dan menyesatkan orang-orang yang bertanya. Maka betapa kita sekarang berada pada posisi yang demikian. Nah, kemarin sedang populer-populernya ada seorang artis cewek, dulu pakai hijab katanya, sekarang buka hijab. Kenapa? Karena dia mendapat inspirasi yang lain. Alipane merumpok ya. Inspirasi yang lain. Sudah baik pakai jilbab, sudah bagus penampilannya. Nah, kenapa? Kalau sudah pakai jilbab cilagak terus aja. Nah, jangankan yang cewek, yang cowok saja dipakaikan jilbab langsung manis wajahnya. Nah, jikalah yang cowok-cowok nanti pulang ke rumah pinjam jilbab istrinya pakai. Tapi jangan lupa cukur kumis dengan jenggot dulu. Nah, langsung terlihat manis. Nyandum urang agam yang pakai terputuk jilbab je kelagak, putu urinang cilagak kerawanya. Ternyata dia merasa mendapat inspirasi yang lain. Alih pak merumpok inspirasi, alih bab buah tujuh. Ada yang keliru memahami. Padahal kita dimudahkan. Itu contoh dari kejahilan. Jadi ketika kebodohan merajalela, maka banyaklah terjadi pembunuhan. Maka ilmu diangkat oleh Allah. Maka semakin lama kita semakin bodoh. Itu yang dulu dikatakan oleh orang-orang tua kita di akhir zaman. Tengok oro kiamat, taharikat han kaya, tabut han malim. Tabut han malim, taharikat han kaya. Bekerja tidak mendatangkan kekayaan, mengaji tidak mendatangkan ilmu. Betapa mudahnya mencari ilmu sekarang. Dulu guru-guru kita, orang-orang tua kita mengaji, bawa buku kitab tebal-tebal. Jauh sebelumnya menulis kitab lebih dahsyat lagi, karena harus memakai tinta yang sangat sederhana. Bulu ayam dicelupkan ke dalam tinta, hanya beberapa huruf ditulis, celup lagi. Tapi dengan tinta yang sederhana mereka menghasilkan karya yang ribuan jilid. Kita sekarang ketika diperkenalkan dulu pulpen pilot, menulis sampai berkilometer jauhnya tanpa harus dicelupkan kembali. Tapi tidak ada satu karya yang keluar dari orang-orang alim yang sekarang. Dulu mereka produktif. Bagi kita jangankan untuk menulis, membaca yang sudah mereka tulis saja seolah-olah tidak punya cukup waktu. Kaliman merajalela. Mengaji sekarang tidak serupa dengan zaman dahulu. Sekitar tahun 80-an. 1 tahun mengaji di pesantren, pulang ke kampung sudah boleh diserahkan menasah. Jadi imam menasah. Sekarang 10 tahun mengaji di pesantren, pulang ke kampung tidak pernah datang ke menasah.
Kenapa? Ada kala khawatir takut disuruh jadi imam. Hipluh cun gejabut diudang imam ya. Dulu 1 tahun mengaji itu sudah dikembalikan menasah kepadanya. Langsung bertengger nama Tengku. Tinggal pakai ridak beberapa hari naik derajat menjadi Abu. Setelah lama-lama ternyata tidak ada isi, ditambah Abu, nggak jelas. Ya. Tapi minimal ada penghargaan dari orang zaman dahulu terhadap orang yang mengaji, menuntut ilmu. Mereka diberikan kepercayaan. Sekarang 10 tahun di pesantren ternyata tidak bisa dipercaya. Bukan salah pesantren, karena akhir zaman. Tabut han malim, taharkat han kaya. Gaji tinggi tapi kekayaan tidak pernah terjadi. Penghasilan besar, pada saat meninggal yang paling besar warisannya adalah utang, bukan harta. Nah, maka di akhir zaman tabut han malim taharkat han kaya. Ilmu diangkat oleh Allah Ta'ala, yurfa'ul ilmu, dan banyaklah terjadi pembunuhan. Dari Anas bin Malik beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna min asyratis sa'ati ay yurfa'al ilmu wa yaktural jahlu wa yakturaz zina wa yaktura syarbul khamri wa yaqillar rijalu wa yakturan nisa'u hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahidu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sebahagian dari tanda-tanda kiamat bahwa ilmu itu diangkat dengan proses yang tadi kita sebutkan. Dan merajalelalah kejahilan. Kita sudah uraikan. Wa yaksuraz zina, dan marak terjadi perbuatan zina. Hari ini zina sudah menjadi perkara biasa. Ketika kemarin Alexis ditutup, seluruh Indonesia bergembira kecuali pelanggan-pelanggannya saja. Mereka menggugat, kenapa Alexis ditutup? Ketika diancam bahwa video rekaman CCTV yang ada di Alexis akan dibuka, ada yang kemudian merasa kebakaran jenggot padahal dia tidak punya jenggot. Yang berjenggot tidak merasa kebakaran. Kenapa? Katanya kalau dibuka rekaman CCTV Alexis sama dengan mempermalukan pejabat di hadapan rakyatnya. Berarti kalau begitu siapa pelanggan Alexis? Pejabat. Kenapa? Gahlam tertupu tau kayak pegahaju. Kalau rekaman Alexis dibuka, maka akan mempermalukan pejabat di hadapan rakyatnya. Maka kesimpulannya, yang bermain-main di Alexis pelanggannya adalah pejabat. Nah, ejek tak cakap kesimpulan mana aja? Wallahu alam. Tapi secara analogi itulah natijahnya. Ada muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubra, kemudian menghasilkan natijah. Akan mempermalukan pejabat di hadapan rakyatnya. Nauzubillah, zina dianggap biasa. Dan enggak perlu di Jakarta, bahkan di Aceh pun zina sudah dianggap biasa. Zina sudah dianggap biasa di Aceh. Kenapa? Setiap malam tidak pernah sunyi dari praktek zina, khususnya malam Sabtu dan malam Ahad di akhir pekan. Ada kawan-kawan yang bisnisnya di bagian obat-obatan mengatakan bahwa entah benar entah tidak, wallahu alam. Beliau hanya sampaikan bahwa khusus malam Sabtu, malam Minggu, mohon maaf, penjualan kondom itu naik 300%. Mohon maaf, penjualan kondom meningkat 300% khusus malam Sabtu dan malam Minggu. Dan kita tahu kenapa? Ketika mereka lalu lalang di depan mata kita dengan kendaraan dan berpeluk-pelukan, itu ujung-ujungnya adalah zina. Kalau bukan hari tersebut, maka sedang pendekatan untuk hari-hari yang lain. Atau sudah pada hari-hari sebelumnya. Tapi biasanya kalau sudah, tidak lagi diajak-ajak. Yang diajak itu yang belum. Nah, kalau sudah selesai berzina, maka akan diganti dengan target yang lain. Bukan pengalaman saya, pengalaman orang lain. Ini pengalaman orang lain. Yang umat punya ke pengalaman, bukan. Ini pengalaman orang lain. Karena kita tidak harus mencari pengalaman sendiri. Belajarlah dari pengalaman orang lain. Nauzubillah. Maka sekarang kita susah kalau di kampung anak-anak kita tidak sekolah.
supaya mereka bergengsi dan terangkat gaya hidupnya, maka diantarkan untuk sekolah. Semakin jauh bagi kita semakin hebat. Yang tinggal di daerah-daerah akan mengantarkan anaknya ke Banda Aceh. Tapi yang di Banda Aceh enggak mau anaknya sekolah di Banda Aceh, tidak berkelas, diantar ke daerah yang lain. Maka sekedar sekolah di tempat yang lain saja bangganya sudah luar biasa, walaupun tidak ada prestasi. Maka saya ingat di tahun 2003 ketika pertama saya pulang ke Aceh dari libur kuliah di Al-Azhar. Yang namanya mahasiswa Al-Azhar tetap penampilannya mecat keung. Pakai celana katun, pakai baju koko, kemudian pakai peci hitam begini. Saya masih ingat pesawat yang saya tumpangi dari Jakarta itu pesawat Kartika yang sekarang nggak jalan lagi. Transit 2 kali, di Batam sekali, di Medan sekali. Sampai di Medan masih Bandara Polonia, saya duduk paling depan. Paling depan. Di depan saya langsung pilot. Nggak ada kelas bisnis, hanya ada kelas ekonomi. Di samping saya ada 2 kursi. Naiklah seorang ibu-ibu dengan anak gadisnya yang gayanya seperti gaya anak kota, tidak seperti anak cekeung. Ibu-ibu ini pun jilbabnya balot-balot daripada mau tingkat. Kalau dia ulai alien. Dari Medan ke Banda Aceh itu 1 jam 15 menit dengan Kartika. Ketika pesawat sudah mulai dalam penerbangan, tidak nyaman rasanya tidak berkomunikasi dengan orang yang di samping. Maka mulailah saya pancing sedikit. Dari mana, Bu? Hanya sedikit saja. Dari mana, Bu? Keluarlah uraian yang panjang sekali. Oh, saya baru pulang dari Bandung karena anak saya yang pertama kuliah di Bandung, nomor 2 sekolah SMA di Bandung, nomor 3 di Bandung. Kabeh ke chat-chat langit berau. 15 menit untuk menjelaskan pertanyaan dari mana, Bu. Kemudian selesai. Malah boleh bertanya saja. Adik dari mana? Itu yang badan. Saya pakai baju koko, pakai kopiah. Pulang liburan juga. Kuliah di mana? Di Kairo. Diam beliau sampai terus sawah anak berapa balik. Berpikir kau kuliah di Bandung kabeh hebatnya. Bandung di Indonesia, Kairo di Mesir. Bandung dengan Mesir dekat-dekat. Bandung itu Banda Aceh ujung, Mesir itu Medan pesisir. Mengapa mana? Hanya karena tahu saya dari Mesir langsung selesai. Pikir kuliah Mesir kehebatan. Seolah-olah kalau kuliah di Mesir sudah hebat sekali. Enggak ada hebat-hebatnya. Hanya orang yang mendengarkan saja seolah, oh mau Mesir kuliah jengkunya. Padahal enggak pernah masuk kuliah sehari pun. Makanya Syekhul Azhar Ahmad Syed Tantawi sampai pernah marah-marah di masjid asrama kami. Apa kata beliau? Ada yang datang kuliah kemari, ternyata bukan kuliah. Dia pulang dari Mesir ini bahkan tidak paham kosakata bahasa Arab satu potong pun. Kenapa? Dia datang ke Mesir hanya untuk berkunjung ke piramid dan ke Spain. Ilal ahramat wa abul hol katanya. Setelah selesai foto-foto, kemudian pulang untuk memperlihatkan saya sudah sampai ke Mesir. Maka belum tentu tempat sekolah yang keren akan menjamin dia sebagai orang yang keren. Tapi ada kebanggaan. Seolah-olah kalau sudah sekolah jauh itu sudah hebat. Belum tentu. Imam Muslim, perawi hadis nomor 2 paling hebat setelah Imam Bukhari. Beliau tidak pernah meninggalkan kampung untuk menuntut ilmu. Ketika anak-anak sebaya beliau berangkat untuk menuntut ilmu, beliau terkendala. Bukan tidak ada keinginan, tetapi terhalangi oleh orang tua beliau yang sudah uzur dan beliau ingin melayani orang tua. Karena keikhlasannya untuk melayani orang tua, Allah berikan guru privat khusus kepada beliau. Sampai setelah kawan-kawannya pulang, beliau jauh lebih alim dibandingkan kawan-kawannya yang lain. Berjalan jauh memang banyak melihat, tapi kalau berjalan tidak pernah melihat-lihat sama seperti tidak pernah jalan-jalan. Seharusnya berjalan jauh kita bertanya setiap apa yang kita lihat agar mendatangkan maklumat dan informasi. Ternyata tidak, kita datang hanya untuk foto-foto saja, menunjukkan bahwa kita sudah pernah ke sana. Nauzubillah. Itulah contoh sederhana. Nah, betapa di akhir zaman kita menjadi bodoh, zina merajalela. Nah, apa masalah kita di Banda Aceh? Rata-rata mahasiswa di Banda Aceh, mohon maaf, itu adalah pendatang dari luar Banda Aceh. Karena yang di Banda Aceh jarang-jarang mau kuliah di Banda Aceh, mau kuliah di luar. Walaupun hanya ke Janto saja, pokoknya di luar. Kenapa? Agar jauh dari orang tuanya. Ada tajak ngencut bang atau honda, hanya tu kan tidak ada yang pantau. Maka terjadilah perzinahan merajalela di Banda Aceh.
mahasiswi dan mahasiswa. Nauzubillah, nauzubillah. Itu kerusakan dan kita diam saja. Sehingga prinsipnya lebih baik anak kita bodoh tinggal di kampung akhlaknya terjaga daripada sertifikat dan ijazahnya semakin tinggi tetapi akhlaknya semakin rusak. Tapi orang tua lupa, mereka hanya menitipkan anak-anaknya agar ijazahnya segera dicapai dalam waktu yang singkat, terserah apapun yang mereka lakukan dalam prosesnya. Nauzubillah. Wa yaksuraz zina, merebaknya praktek zina. Wa yaksura syarbul khamri, dan maraknya minum arak. Arak sudah dianggap sebagai minuman biasa. Nauzubillah. Wa yaqillar rijalu, dan sedikitlah yang laki-laki. Wa yaksuran nisa'u, dan banyaklah perempuan. Bagaimana perbandingannya? Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahidu, sehingga adalah untuk 50 orang perempuan penanggung jawabnya hanya satu. Dari 50 orang perempuan, laki-lakinya hanya satu. Kalau di Indonesia sekarang alhamdulillah masih lebih laki-laki dari perempuan. Sensus penduduk terakhir di 2011, sebelum diterapkan sistem kependudukan yang terpusat, terpadu, satu NIK, sensus terakhir menyatakan jumlah penduduk di Indonesia 235 juta jiwa. Tidak termasuk saya di dalamnya, karena di rumah saya tidak datang petugas sensus. Sebab KTP saya di Ulekaring, tinggal di Cekeung. Ya, jadi saya tidak termasuk dalam 235. Hasil dari 235 komposisinya, yang laki-laki 116, sekian juta, 116,6 juta jiwa, yang perempuan 115,5 juta jiwa. Artinya lebih yang laki-laki 1.100.000. Apa maknanya? Kalau ada orang zaman dahulu katakan kenapa di dalam Islam diajarkan poligami, karena jumlah perempuan 4 kali lipat jumlah laki-laki. Indonesia anomali, jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Artinya bila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan saja, masih lebih 1.100.000 orang laki-laki nggak dapat istri. Bayangkan kalau satu orang ambil 2, semakin banyak yang berkurang jatahnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, tapi sebaliknya, konon kata kawan-kawan di Malaysia komposisinya sudah terbalik, satu laki-laki berbanding 10 perempuan. Maka di Malaysia poligami itu sudah menjadi hal yang biasa. Tahun 2014 saya dengan Bapak Agami Isa berkunjung ke Malaysia, diundang oleh Ma'had At-Taufiqiyah Al-Halimiyah di Buar Cempedak di Kedah. Sampai ke sana, kami dilayani oleh seorang bapak-bapak. Beliau tinggal di Kedah, Malaysia, tapi penampilan macam keunghan. Tidak ada potongan kotanya sama sekali. Biasa saja, cahana potongan kaya melimau. Cuma beliau cerita bahwa istri beliau 2. Ada istri pertama, istri kedua ini bukan cilat-cilat. Istri kedua ini berprofesi sebagai dokter. Ternyata bersedia untuk dimadu dengan seorang wanita biasa. Dan ternyata akur-akur saja. Nah, buktinya ketika siang kami dijamu untuk makan siang di ada sebuah warung makan di tepi sawah. Istri tua sudah menunggu di tempat dan beliau jemput kami dengan istri yang pertama. Kamu kayoyohan, ini terjadi merumpok istri tua dengan istri muda. Apa yang pakai itu? Mau bertanya pun gak enak karena ada istri beliau bersama. Ketika sampai di tempat tujuan, istri beliau sudah siap menunggu di meja makan, kemudian menyambut kedatangan istri madunya ini dengan sangat ramah sekali, cipika-cipiki. Maka kami bertanyalah, apa resepnya Pak? Apa resepnya bisa akur begini Pak? Dan itu aja ada praktek di Indonesia. Ternyata tidak bisa, karena di Indonesia ada yang suami ditikam oleh istrinya karena dimadu. Yang baru tadi berita ada suami yang ditikam karena dimadu. Dan ternyata mereka tinggal satu rumah. Di samping pesantren tersebut ada sebuah rumah besar. 2 orang istri tinggal di dalam rumah yang sama. Bayangkan, kebahagiaan ada dunia akhiratnya. Itunya baru berita kan kayak tikam. Bayangkan. Ini contoh. Maka ada negeri-negeri yang komposisinya sudah terbalik. Nah, pertanyaannya, kenapa terjadi komposisi satu orang pria ada 50 orang wanita? Ini nubuat, informasi dari Rasulullah, dan itu pasti akan terjadi.
Mungkin untuk Indonesia demikian, tapi dalam skala global internasional sudah hampir mendekati jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Kecuali di Cina lebih banyak laki-laki dari perempuan karena kebijakan pemerintah Cina daratan pada waktu itu, sebab sudah terlalu banyak jumlah warganya, maka dibatasi satu keluarga hanya boleh ada satu anak. Sekarang sudah dihapus karena mereka sudah bisa perluas warganya sampai ke Indonesia. Dulu karena terbatas wilayah Cina untuk diduduki, dibuat peraturan satu keluarga hanya boleh satu anak, dan rata-rata anak yang diharapkan adalah anak laki-laki untuk bisa membantu keluarganya. Kalau yang lahir anak perempuan ini digugurkan. Oleh proses tersebut banyaklah janin-janin yang digugurkan. Dikemanakan? Diperjualbelikan untuk menjadi sop manusia. Itu saya dapat informasi mengikuti kegiatan seminar dengan UNICEF di awal-awal tsunami dulu. Ketika disampaikan informasi digugat, Bu, jangan sampaikan informasi sembarangan kalau tidak ada data. Beliau tampilkan slide-nya di komputer, foto dan berikut dengan iklan penjualan sup janin dan gambar janin yang sedang dicincang untuk dimasukkan ke dalam mangkok bakso. Kenapa? Mereka tetapkan kebijakan satu keluarga hanya boleh ada satu anak, dan anak yang diterima hanya laki-laki. Yang perempuan akan digugurkan dan kemudian janin itu dijual dan laku di pasaran. Apa yang terjadi? Akhirnya Cina mengalami krisis pengantin perempuan. Pemerintah Indonesia salah baca informasi intelijen, dipikir bahwa Cina membutuhkan tenaga kerja perempuan, maka dikirimlah TKW perempuan. Filipina, Thailand, Myanmar melihat bahwa peluang untuk mengekspor pengantin perempuan, maka dikirimlah pengantin perempuan. Apa yang terjadi di Cina? Yang warga Myanmar, Thailand, Filipina, mereka menjadi istri, sedangkan yang dari Indonesia menjadi asisten rumah tangga, pembantu. Intelijen ekonomi kita salah melihat peluang usaha. Seharusnya itu peluang untuk ekspor pengantin, tapi yang diekspor ternyata PRT, peret, pembantu rumah tangga. Karena pembantu rasanya kasar sekali, maka diangkat menjadi asisten rumah tangga. Karena memang secara bahasa Indonesia kita kalah kelas. Padahal pembantu dan asisten soalnya asisten. Bahasa Inggris, padahal bahasa Indonesia soalnya pembantu. Maka yang kita merasa bahwa bahasa kita itu memang kalah kelas. Saya bahasa Indonesia yang kayak radio. Itu yang terjadi. Banyaknya perempuan dan sedikitnya laki-laki. Wassababu fi qillatir rijali wa kasratin nisa kama jaa dzalika mubayyinan fi ba'dil ahadits al-hurubul lati taqa'u fi dzalika zaman. Penyebab banyaknya perempuan dan sedikitnya laki-laki, sebagaimana dijelaskan pada sebagian hadis yang lain, adalah peperangan yang terjadi di zaman tersebut. Ketika terjadi peperangan, yang berperang itu laki-laki. Kalau yang berperang laki-laki, rata-rata yang mati adalah laki-laki. Maka di Aceh saja di masa konflik itu sampai ada kampung janda. Dan tidak pernah ada di Aceh kampung duda. Ada kampung janda, saya nggak tahu di daerah mana di Aceh Utara. Tapi tidak pernah ada di Aceh sepanjang konflik yang namanya kampung duda. Karena peperangan hanya menghasilkan janda, tidak menghasilkan duda. Itu bukti bahwa peperangan menyasar kepada orang laki-laki. Apalagi kalau yang berperang orang Islam, karena orang Islam paham peraturan perang, tidak boleh melukai perempuan, tidak boleh melukai anak-anak, tidak boleh menyakiti binatang, tidak boleh mengancam orang yang tidak pegang senjata. Tapi orang non-muslim tidak taat aturan, sampai harus dibuat konvensi Jenewa, aturan-aturan tentang perang. Sudah dibuat, tetap dilanggar. Umat Islam tanpa konvensi, cukup dengan sebuah peringatan dari Rasulullah ketika akan mengirimkan pasukan kepada Khalid bin Walid dan pasukannya, beliau ingatkan, silahkan kalian berangkat berperang, jangan rusak bangunan, jangan rusak tanaman, jangan ganggu binatang, dan jangan sakiti orang-orang yang tidak angkat senjata. 14 abad yang silam disampaikan tanpa tertulis di atas kertas, tanpa ada tanda tangan dan stempel. Cukup itu menjadi keyakinan umat Islam untuk tidak mengganggu objek-objek ini.
Tapi orang non-muslim tidak pernah patuh dan tidak pernah taat. Kenapa? Karena terorisnya selalu umat Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Banyaknya terjadi peperangan, maka yang menjadi sasaran adalah laki-laki. Waqad kathura fil ahadits ikhbarur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi kasratil qatl fi akhir zaman. Sangat banyak hadis-hadis Rasulullah yang menginformasikan tentang maraknya peperangan di akhir zaman. Wa laysal muradu bihi qatlul muslimina lil kuffar. Tapi sayangnya yang dimaksudkan oleh Nabi tentang peperangan itu bukanlah perang muslim terhadap orang kafir. Wa innama huwa qatlu ba'dil muslimina li ba'din. Tetapi yang disebutkan oleh Nabi itu adalah perang sebahagian umat Islam terhadap umat Islam yang lain. Perang saudara, muslim dengan sesama muslim. Maka peperangan yang ada hari ini bukan di negara kafir, kecuali orang kafir yang memerangi Islam. Tapi peperangan hari ini adalah di negara Islam yang saudaranya memerangi saudaranya yang lain. Islam dengan Yaman, Suriah memakan diri sendiri, Libya, Irak, Palestina. Selalu yang berperang itu adalah umat Islam. Nubuwat, informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi katsirin minal ahyan, dan bahkan di sebagian besar kesempatan la tu'rafu asbabu dzalikal qatli wala ahdafu. Tidak diketahui apa penyebab sehingga terjadi perang dan tidak pula jelas apa tujuannya. Kenapa berperang? Wallahu a'lam. Apa tujuan perang? Wallahu a'lam. Tidak jelas apa penyebab dan tidak jelas apa tujuan. Yang penting perang saja. Iran berperang 81 sampai dengan 91. Bukan, sampai dengan 89. 8 tahun perang Irak dan Iran. Ketika ditanya apa tujuannya? Wallahu a'lam. Kemudian baru ketika perang Teluk pecah, Saddam Hussein katakan bahwa perang Irak dan Iran itu sebagai latihan perang menghadapi Amerika. Bayangkan, perang Irak-Iran itu hanya sebagai latihan untuk menghadapi Amerika. Latihan perang saja 8 tahun dan korbannya benar-benar mati, bukan cilet-cilet. Apa penyebab tidak diketahui, apa tujuan pun tidak diketahui. Maka dalam hadis dari Abi Musa al-Ash'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inna baina yaday sa'ati al-haraju." Sesungguhnya sebelum terjadi kiamat akan ada al-haraju. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa mal haraju?" Apa al-haraju itu ya Rasulullah? Qala, beliau katakan, al-qatlu, peperangan. Innahu laisa biqatlikumul musyrikin. Tetapi peperangan itu bukanlah kalian perangi orang-orang musyrik. Walakin qatla ba'dikum ba'dan, tetapi itu adalah peperangan sebahagian kalian dengan sebahagian yang lain. Hatta yaqtular rajulu jarahu, sehingga ada seorang yang memerangi tetangganya. Wa yaqtula akhahu, dan ia perangi saudaranya. Wa yaqtula ammahu, dan ia bunuh pamannya. Wa yaqtula ibna ammihi, dan ia bunuh sepupunya. Peperangan ini sampai ada orang yang bunuh tetangganya, ada yang bunuh saudaranya, ada yang bunuh pamannya, ada yang bunuh sepupunya. Qalu, para sahabat yang mendengar bertanya, wa ma'ana uquluna yawma idzin, ya Rasulullah, masih waraskah kami pada saat peristiwa itu terjadi? Mantalna pikiran lauka kamu wadanya. Kenapa kami harus bunuh tetangga kami? Kenapa kami harus bunuh saudara kami? Kenapa harus bunuh paman dan sepupu kami? Apakah otak kami masih berfungsi ya Rasulullah? Masih waraskah kami ya Rasulullah pada saat itu? Qala, beliau jawab, innahu latunza'u uqulu ahli dzalikaz zaman. Sudah hilang logika orang di kala itu. Sudah hilang logika di zaman tersebut. Wa yakhluqu lahu haba'un minan nas, dan digantikan oleh orang-orang bodoh di kalangan manusia. Yahsabu aktsaruhum annahum ala syai'in, yang sebahagian menduga mereka mempunyai dasar untuk berperang, walaisu ala syai'in, dan mereka tidak mempunyai alasan sama sekali. Ketika Irak diserang oleh Amerika, alasannya karena Irak mempunyai senjata pemusnah massal. Mereka berdalih Irak tidak mau bekerja sama untuk
dibuat penelitian dan mencari di mana lokasi senjata pemusnah massal. Sampai kemudian Saddam Hussein ditumbangkan. Irak dikuasai oleh Amerika. Setiap jengkal tanah Irak dikuasai oleh Amerika. Pertanyaannya, di mana senjata pemusnah massal tersebut? Tidak ada sama sekali. Tidak jelas apa sebabnya. Hanya dikuasai oleh orang-orang gila saja. Mereka menduga mereka punya dasar. Sekarang bahkan tentara Amerika itu pun menggugat. Kenapa kami harus memerangi Irak, padahal Irak tidak pernah perangi kami? Kenapa kami harus perangi umat Islam, padahal orang Islam tidak perangi kami? Tapi yang namanya tentara tidak diizinkan untuk berpikir. Mereka hanya disuruh untuk menembak, tidak berpikir. Kalau sudah berpikir, tidak dijadikan tentara, dijadikan komandannya saja. Itu yang jadi masalah. Nah, maka terjadilah peperangan. Maka dalam riwayat dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yadri al-qatilu fi ayyi shay'in qatal, wa la yadri al-maqtulu 'ala ayyi shay'in qutil." Demi Allah yang jiwaku di dalam genggamannya, sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman yang seorang pelaku pembunuhan tidak mengetahui atas dasar apa ia membunuh, dan seorang yang dibunuh tidak tahu kenapa ia dibunuh. Yang membunuh tidak tahu kenapa, yang dibunuh pun tidak tahu kenapa. Amerika sedang menghadapinya. Pembunuhan luar biasa, pegang senjata, tembak. Korbannya pun tidak sedikit. Tapi kalau yang melakukannya non-muslim tidak pernah dikatakan teroris. Tapi kalau pelakunya umat Islam hanya dengan pisau dan satu orang saja jadi korban, langsung teroris. Maka teroris itu hanya kalau yang melakukannya umat Islam. Itu anehnya. Mereka setiap hari mengalami pembunuhan. Yang membunuh tidak tahu kenapa membunuh, yang dibunuh pun tidak tahu kenapa dia dibunuh. Masih beruntung kita di Indonesia, karena yang membunuh tahu penyebabnya. Kenapa membunuh? Saya mau rampok dia. Yang dibunuh pun tahu kenapa kamu dibunuh, karena saya pakai tas. Tahu penyebab. Nah, tapi di sebagian tempat orang tidak sadar lagi kenapa dia membunuh dan kenapa dia dibunuh. Nauzubillah. Itulah contoh akhir zaman. Maka dibuat, ternyata itu bukan hanya gambaran tentang sekarang. Sudah dimulai sejak dari zaman para sahabat. Maka pada saat diberikan contoh namazid minal fitan, contoh dari fitnah-fitnah tersebut, yang pertama adalah maqtalul khalifatir rasyid Utsman bin Affan wa iftiraqul ummah, pembunuhan khalifah khulafaur rasyidin Utsman bin Affan dan terpecahnya umat Islam kepada sekte-sekte dan kelompok-kelompok. Utsman tidak pernah tahu kenapa beliau dibunuh, dan yang membunuh Utsman pun tidak pernah tahu kenapa mereka membunuh Sayyidina Utsman. Hanya karena provokasi dari seorang musyrikin, dari seorang munafik yang membuat rekayasa sebuah surat seolah-olah itu dari Sayyidina Utsman untuk mengeksekusi mereka. Tiba-tiba mereka berbalik untuk menyerang Sayyidina Utsman tanpa verifikasi, dengan tidak bertanya dari mana datangnya surat ini. Utsman kemudian mendapati syahidnya. Tapi syahidnya Sayyidina Utsman juga sudah disampaikan oleh Rasulullah. Yang dalam riwayat yang akan datang kita sampaikan nanti dalam kajian berikutnya. Ketika suatu hari Rasulullah di atas bukit, beliau sampaikan ke sahabat yang hadir, "Sa'tikum as-siddiq." Akan datang kepada kalian seorang as-siddiq. Tunggu punya tunggu, ternyata yang datang adalah Abu Bakar. Kemudian Nabi katakan, "Sa'tikum babul fitnah." Akan datang kepada kalian pintu fitnah. Ditunggu oleh para sahabat. Ternyata yang datang adalah Sayyidina Umar. Kemudian Rasulullah katakan lagi, "Sayatikum syahidani." Akan datang kepada kalian dua orang yang mati syahid. Ternyata yang datang adalah Utsman dan Ali. Maka Sayyidina Umar setelah Abu Bakar wafat, beliau bertanya lagi ke sahabat-sahabat yang hadir, termasuk Abdullah bin Mas'ud, "Adakah kalian ingat tentang hadis Rasulullah terkait dengan fitnah?" Disampaikan beberapa hadis. Kata beliau, "Bukan itu yang aku maksud." Barulah mereka katakan, "Tentang engkau wahai Amirul Mukminin, sayatikum babul fitnah." Akan datang kepada kalian pintu fitnah. Umar bertanya, "Hal yuftahul babu am yudrab?" Adakah pintu itu dibuka ataukah pintu itu didobrak?
Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini katakan, "Madrubun ya Amiral Mukminin." Bukan dibuka, tetapi didobrak wahai tuan presiden. Maka Umar katakan, "Fa idza duriba falan tughlaq abadan." Kalau sudah didobrak, maka pintu fitnah itu tidak akan tertutup sepanjang zaman. Maka beliau pintu fitnahnya. Kenapa? Karena pada zaman beliau keadilan menyebar ke setiap jengkal tanah, tiba-tiba beliau dibunuh. Itu menunjukkan bahwa pintu itu didobrak. Setelah beliau mendapati pahala syahidnya, maka timbullah fitnah di antara umat Islam, terpecah belah. Itu nubuwat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagi kita yang hidup di zaman sekarang, setiap datang satu informasi, verifikasi. Setiap datang sebuah berita, kembangkan lebih dahulu dan teliti. Dan tidak perlu terlalu lebar pasang telinga. Kenapa? Banyak tahu, maka akan banyak menguras energi. Lihat pada duku sakit ulai. Duduk di rumah, punya suami. Selama kita tidak mau bertanya tentang aktivitas suami, akan aman-aman saja. Datang suami disambut, dihidangkan makanan, menyehek-hek, datang cepet-cepet, bergedah kuat. Kiban mengat bang, nada pejobu. Selesai, tenang. Tapi begitu bertanya, benar ho ni jak bang? Dan jak baru mau ibu pulang tiga. Tak susah, ibu pulang. Timbul pertanyaan berikutnya, ibu pulang yang tahu? Naga kerja abakkan tu pulin. Pubuk kan yang? Timbul lagi pertanyaan. Timbullah yang aneh-aneh. Nyokul tahu pubuknya ibu pulang. Besok bertanya lagi. Nak merompak ibu pulang ranya? Alhamdulillah benar nak cak urau tiat. Pakang kau kenal? Timbul lagi pertanyaan-pertanyaan. Banyak tahu melelahkan pikiran, tidak tahu aman pikiran. Makanya saya tinggal di pesantren, anak-anak enggak banyak, hanya 200 orang saja. Ketika tidak dapat informasi dari ustaz-ustaz tentang anak-anak, aman hati pikiran. Tiba-tiba keluar ada ustaz datang melapor, ustaz, ada apa? Jadi anak-anak berkelahi, nya mumang yuk. Kenapa? Sudah dapat informasi anak-anak berkelahi, nya kiban solusi, nya menyitipu layah dia nak katihan hidung pahabah. Makanya tidak tahu itu enak, banyak tahu itu masalah. Maka kata orang tua, kebut gak betat terindu, mekematiku hanik terhilang. Maka bertemu orang sekedar bertanya saya, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Minum kopi? Alhamdulillah. Yang punya tengah dua, yang kiban keluarga, yang ketengku, rumah sakit berusaha. Kena obat, anak belanja, dia mutang pengen, angka korban ya. Gara-garanya nama promo. Dia mutang pengen. Padahal kalau tidak ditanya keadaan, kita enggak membuka pintu masalah. Ataupun bukan promo. Gimana hana rencana orangnya? Yang ketemu kena jak bahkan tu pulang. Kena jak hanang komoto apa kebahagiaan. Terlalu banyak tahu menguras energi, maka jangan mencari-cari masalah kalau kita sudah punya cukup banyak masalah. Kenapa? Karena kita kalaupun tidak menawarkan bantuan akan merasa terbebani. Kenapa saya tidak bantu dia? Tapi ketika tidak tahu, semuanya aman-aman saja. Maka jangan terlalu ingin mengurusi perkara orang lain, kecuali yang bersangkutan datang menghadap untuk minta bantuan, maka bantulah. Kenapa? Karena Allah arahkan dia untuk menghadap Anda. Ada banyak manusia di dunia ini, tapi Allah arahkan dia untuk menghadap kita. Kenapa? Karena Allah menyatakan kita mampu untuk melakukannya. Maka jangan abaikan kepercayaan ketika sudah diberi, tetapi jangan mencari-cari kepercayaan. Terima saja yang ada, urus dengan benar. Kenapa? Karena Anda dipercaya. Jangan abaikan. Karena begitu kita abaikan, mungkin pada saat kita perlu, orang pun akan mengabaikan. Innallaha fi 'aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa akan tolong seorang hamba selama hamba tersebut bersedia menolong saudaranya. Maka bila ingin ditolong oleh Allah, tolonglah saudaramu. Dan itu yang diamanahkan oleh Hasan bin Ali kepada anaknya ketika seorang pengemis berdiri di depan pintu rumah beliau dan tidak ada sebuah benda yang dapat dicopot di dalam rumah untuk diserahkan kepada pengemis. Beliau panggil anaknya, "Nak, datanglah ke tetangga dan berutanglah sedikit uang." Anaknya kaget karena tidak pernah seumur hidupnya melihat ayahnya berutang. Itu yang bayar. Kenapa ayah? Kata ayahnya, di depan pintu rumah kita ada seorang hamba Allah yang sedang minta tolong untuk diberikan sedikit harta, dan ayahmu sedang tidak punya apa-apa. Apa kata anaknya? Ya, Allah tidak suruh Anda untuk menolong orang lain sampai harus berutang.
Kalau ada beri, kalau tidak minta maaf. Ayahnya tersenyum dan katakan kepada anaknya, "Nak, ayah punya janji dengan Allah, punya janji kepada Allah bahwa Allah akan terus membantu ayah selama ayah membantu hamba Allah. Maka kalau sekarang ayah ikuti saranmu kepada hamba Allah yang sedang minta bantu, ayah minta maaf. Ayah khawatir kelak ketika minta bantuan kepada Allah, Allah pun minta maaf." Ya, juga dia lagi mutang, boleh tak pernah boleh buat. Bahkan jangan sampai ketika berdoa kepada Allah, "Ya Allah berikanlah petunjuk." Oh, mamlaki ma'ahana petunjuk orangnya. Tolonglah hamba Allah, maka Allah akan tolong kamu. Bila tidak mampu menolong, setidak-tidaknya jangan menyakiti. Maka qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan permohonan maaf lebih baik daripada bersedekah tetapi diungkit-ungkit, menyakiti orang yang diberi tersebut. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah berkumandang azan Isya, kita padakan uraian sampai di sini. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, dipersilahkan dengan segala hormat.